Bunit Kurniawati Rahman dan saya Ninatul Lailia. Kami CGP Angkatan 11 kelas 227 SMK Negeri 5 Jember. Pada kesempatan kali ini kami akan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan tema supervisi akademik. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah baik Bu ini. Alhamdulillah, musim hujan ya Bu Eva sekarang. Bu Eva, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini kita bertemu untuk supervisi ya. Ya. Bu Eva, tujuan saya datang ke sini untuk mensupervisi Bu Eva dalam kegiatan coaching nanti. Terus kemudian Bu Eva dari yang kita sepakati, Bu Eva nanti yang jadi coaching siapa ya? Ya, nanti saya sudah membuat kesepakatan dengan Bu Nikmah, Bu. Oh ya, terima kasih. Terus kemudian Bu Eva dari hal-hal yang sudah Bu Eva pelajari sebagai coach itu ada beberapa potensi yang seperti kita pelajari bersama bahwa ada beberapa potensi yang kira-kira mana ya yang jadi prioritas Bu Eva. Ada berapa dan apa yang jadi prioritas Bu Eva? Gini Bu Mimin, kalau kompetensi ini kan selain pembelajaran di kelas itu Bu Mimin, ini dengan kompetensi yang hadir sepenuh hati, kemudian memperhatikan dengan sabar, menyimak, dan selalu memberikan memancing pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya Bu Eva. Hadir dengan sepenuh hati, terus kemudian mendengarkan dan kemudian menyimak dengan sabar, terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang Bu Eva yang ingin lakukan, kompetensi apa nih yang kira-kira yang Bu Eva ingin kembangkan? Dari 3 ini Bu, saya itu ingin mendapat dari jenengan nanti tentang kompetensi yang memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Karena selama ini saya itu apa saya yang kurang ya, pertanyaan saya apa kurang berbobot atau bagaimana. Jadi nanti mohon Bu Ninit memberikan saran nantinya sehingga saya bisa berkembang ke depannya yang lebih memperbaiki kompetensi ini. Bu Eva, nanti dalam observasi nanti saya akan amati apa saja yang Bu Eva perlu kembangkan. Nah, tapi sebelumnya sebelum observasi dilakukan, saya ingin menanyakan nanti apa yang ingin Bu Eva dari kompetensi itu yang mana yang harus saya amati. Intinya itu yang saya pusatkan, yang prioritaskan. Ini Bu Nini ke ini aja ya Bu, ke pertanyaan-pertanyaan saya, pertanyaan yang berbobot. Apakah saya ini pertanyaan saya apakah kurang berkualitas atau bagaimana? Karena selama ini kalau saya ini kan ya Bu Nini, saya merasa itu saya masih berada di level skala 5 atau 6 lah. Bu Nini, karena ya saya perlu masukan dan saya akan mengembangkan nanti bagaimana ya saya itu bisa mencapai, kalau kita kan maksimal ya, bisa mencapai 9 lah tidaknya.
berarti targetnya Bu Eva nanti dalam kompetensi ini mencapai skala 9 dari 6 gitu. Semoga nanti kita bisa sharing bersama. Setelah observasi saya nanti beri masukan, mungkin bisa Bu Eva berkembang menjadi 9 atau 10 secara maksimal seperti itu nggih. Janjian kapan dengan Bu Nikma? Saya janjiannya hari ini sih. Ya. Mungkin sebentar lagi Bu Nikma akan. Karena ini memang harus semoga saya itu bisa memberikan satu solusi yang tepat untuk Bu Nikma. Bu Eva, nanti kalau ada coachingnya, saya izin untuk mencatat untuk pertanyaan terima kasih. Mungkin kita menunggu dulu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini yang ditunggu. Ya. Baru selesai dari lahan tadi. Praktek. Ya. Maaf Bu, ini saya hadir di sini mengikuti sesi panjenengan untuk saya observasi Ya Bapak Ibu, silakan. Selamat siang Bu Nikma. Siang Bu Eva. Bagaimana hari ini? Luar biasa Bu Eva. Luar biasa. Panas-panas. Selesai dari lahan, ya tetap semangat. Alhamdulillah. Oh iya Bu Nikma, sesuai dengan kesepakatan kita ya Bu Nikma. Kemarin Bu Nikma bilang kalau ada satu unek-unek yang ingin diceritakan, kita sharing di dalam pembelajaran yang ini. Apakah ini sekarang sudah bisa untuk mengungkapkan apa sih Bu? Unek-unek dari hati Ibu ini apa? Oh iya, ini Bu Eva, saya terima kasih ya Bu Eva menyempatkan waktunya bagi saya untuk menyampaikan suatu permasalahan yang saya alami ini. Saya itu kan guru IPA Bu Eva, sedangkan saya itu kan mengampu 15 kelas dari berbagai jurusan. Di permasalahan saya ini ada beberapa kelas itu di saat jam-jam terakhir. Apakah jam yang terakhir itu yang kurang kondusif sehingga ada terjadi siswa yang tidur, tidak kondusif dalam pembelajaran, tidak sepenuh hati untuk mengikuti pelajaran saya begitu. Dan ini pun komoditas kebanyakan siswa saya itu laki-laki. Akhirnya kan laki-laki, terus anaknya nangis sendiri di saat-saat jam terakhir. Kalau tidak tidur ya asik dengan dunianya begitu Bu Eva. Iya, oke Bu Nikma. Ya kita ini ya Bu Nikma, kita harus maklumi juga karena memang SMK kita ini banyak laki-lakinya. Dan memang anak-anak ini kan lebih fokus di lahannya ya Bu ya, daripada nanti di dalam kelas. Jadi memang banyak yang tidur ya Bu ya. Iya, kalau di jam-jam terakhir. Ya memang jam-jam rawan. Ya Bu Nikma. Gini Bu Nikma. Dari permasalahan yang tadi ini ya, keinginan Bu Nikma itu apa sih Bu Nikma? Keinginan dari Bu Nikma ini yang mau ditargetkan kelasnya itu yang ingin ini Bu Eva, keinginan saya terutama di pelajaran pasti ya jam-jam yang terakhir itu anak-anak tetap fokus ikut pembelajaran semua aktif begitu Bu Eva. Jadi tidak ada yang tidur, memang sebagian sebenarnya sih, dan tidak ada bermain sendiri begitu. Ya, jadi kelasnya aktif ya, ya meskipun di jam-jam rawan ya Bu, jam-jam terakhir. Gitu, gitu. Gini Bu, dari suasana kelas yang tadi yang anak-anak tidur, ini dalam permasalahan ini kira-kira Bu Nikma bagaimana ya di dalam kelas itu apa sih yang sebenarnya yang perlu ditingkatkan, apa sih yang perlu diketahui oleh seorang guru IPAS sesuai Bu Nikma ini agar anak-anak itu bisa terkondisikan. Baik,
sebenarnya kalau melihat dengan permasalahan seperti tadi itu ya Bu, saya pikir-pikir kembali ke tingkat kesadaran siswa sendiri. Karena daya di situ anak-anak itu kurang sadarkan diri terhadap apa? Terhadap mata pelajaran IPAS, menganggap pelajaran IPAS itu tidak penting. Padahal kalau dikaitkan dengan jurusan mereka itu ada keterkaitannya, gitu. Kayak entah di agronomi, di pertanian, IPAS itu sangat penting, gitu kan? Nah, karena kurangnya kesadaran itu, jadi anak-anak kayak itu semena-mena ikut pelajarannya karena kondisi sudah capek, tidur aja. Sempat saya berpikir begini, apa karena jam terakhir ya seperti itu? Saya pikir seperti itu, apa karena kayaknya kurang membuat kelasnya itu menyenangkan bagi mereka, akhirnya mereka ogah-ogahan. Ada yang siswa itu mengikuti fokus ke saya, karena anak-anak itu menyukainya. Oh gitu, jadi ini ya Bu ya, mungkin ada apa namanya, ada ya hambatan-hambatan kecil dari kesadaran diri murid. Nah dari kesadaran diri murid ini Bu Nikmah, dari satu kesadaran diri murid ini, apakah Bu Nikmah pernah memberikan apa ya, media-media pembelajaran yang lebih menarik untuk mereka, terutama di pembelajaran IPAS Bu Nikmah? Iya Bu Eva, pernah tidak Bu Nikmah? Setelah saya pikir panjang-panjang, setelah saya mendekati beberapa siswa itu ya, terutama antara membandingkan anak yang aktif dengan anak yang kurang aktif, itu pernah saya sharing, apakah ibu membelajarkan kurang menyenangkan begitu, terus kalian kok tidak aktif ikuti pelajaran saya, kalian ogah-ogah tidur-tiduran sendiri sama kalian. Saya bertanya juga dengan menanyakan pada siswa yang aktif, ternyata jawaban mereka berbeda. Kalau yang suka tidur-tiduran, karena Bu nggak penting pelajaran ini gitu, Bu pelajaran ini bagi saya nggak seru karena saya sukanya itu yang di luar daripada di dalam terus. Terus kalau yang siswa fokus itu memang dia sudah ada kesadaran dirinya, saya di sini, saya kesini belajar loh Bu, saya ingin menerima pelajaran dari Ibu begitu. Jadi setelah melihat situasi seperti itu, permasalahan itu, hambatan seperti itu, saya berpikir begini, oh berarti saya harus melakukan perubahan gitu ya, baik dari inovasi pembelajaran saya harus dengan apa namanya itu mengembangkan lagi, tidak hanya belajar di kelas, berarti saya harus mengembangkan pembelajaran di luar. Jadi saya kaitkan nanti pelajaran IPAS, saya kaitkan dengan kejuruan mereka. Kan di situ di bab saya harus mengukur tentang suhu, berarti saya harus keluar ke lapangan bersama anak-anak, mempraktekkan secara langsung gitu, dan memberikan contoh-contoh memberikan pembelajaran dengan memberikan media video gitu. Jadi membuat mereka aktif, berarti awalnya ngantuk jadi berubah semangat. Betul sekali Bu Nikmah. Dari sini sudah ada sedikit tambahan ya Bu Nikmah, sudah ada sedikit cerah tadi untuk meningkatkan aktifnya siswa. Wah ini lebih baik dikolaborasikan dengan jurusan, kolaborasikan dengan mata pelajaran jurusan. Jadi harus sekali-sekali keluar kelas pembelajarannya di luar kelas, langsung ke lahan. Ya ini sudah bagus nih, ini perlu dicoba ini. Nanti monggo jangan mencoba bagaimana metode ini bisa berhasil. Nah dari sini dari metode-metode ini sepertinya ini kalau melakukan sendiri ini kurang ini ya Bu Nima, kurang, mungkin nanti ada hambatan lagi, kurang pas. Nah ini bagaimana? Apakah sebaiknya jenengan nanti berkolaborasi dengan siapa saja Bu Nikmah agar pembelajaran jenengan di kelas itu anak-anak bisa aktif, kemudian pembelajaran di luar kelas mereka juga aktif. Nah ini. Baik Bu Eva, untuk mewujudkan pembelajaran saya menyenangkan, saya berupaya dan melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak. Karena satu, saya akan berkolaborasi dengan guru wali kelas terlebih dahulu. Dengan cara ini saya ingin tahu karakter dari siswa tersebut, ya kan? Karena masing-masing siswa kan memiliki karakter berbeda.
mungkin di pelajaran saya siswa tadi nggak menyukainya, akhirnya dia mau mengikuti secara keseluruhan. Dan setelah dari wali kelas saya juga akan berkolaborasi lagi dengan ketua jurusan. Jadi kenapa? Karena ada perizinan. Karena di situ saya pakai lahan. Sebagai media mereka belajar. Nah, di samping itu juga saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran produktif. Nah, samping ke Kaprodi itu kan perizinan lahan saya pakai, alat dan bahannya saya gunakan. Nanti di guru pelajaran produknya sendiri yang saya kaitkan dengan pelajaran IPA-nya. Nah, ini sudah sip, ini sudah sudah pas. Semoga nanti pembelajarannya dengan rencana-rencana jenengan tadi, nah itu membuat kelas IPAS ini menjadi menarik sekali bagi siswa, kan terutama siswa laki-laki ini yang memang banyak di SMK Negeri 5 Jember. Dari sini berikmat dari setelah kita tadi sudah mengidentifikasi kenapa ya kok murid-murid begini, ternyata sudah mulai muncul harus menerapkan hal-hal inovasi-inovasi baru dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, dari rencana aksi jenengan ini yang sudah bagus, nah, kira-kira kan kita harus ada ini ya, harus ada kesepakatan lagi. Kapan kira-kira jenengan mengaktifkan atau melaksanakan rencana jenengan ini? Baik, Pak, untuk rencana ke depannya ini akan segera saya lakukan ya. Karena kebetulan saya kan tiap hari ngajarnya itu 15 kelas, tiap hari saya masuk kelas. Mulai besok lah langsung saya terapkan dalam pembelajaran yang pastikan menyenangkan, yang bisa menumbuhkan semangat anak aktif belajar IPA seperti itu. Ya, oke. Berarti minggu depan ini Ibu Nikma sudah mulai beraktivitas. Nah, gini Bu Nikma, untuk rencana tindak lanjutnya setelah jenengan mempraktekkan, mengimplementasikan dari program ini, nah kira-kira kapan kita akan bertemu lagi? Sehingga saya ingin mengetahui perkembangannya bagaimana Bu Nikma. Baik Bu Eva, siap, nanti saya akan video lagi ya. Ada perkembangannya selanjutnya. Karena saya akan hari besok, ini lagi atau 10 hari ke depan. Baik. Dalam satu pekan itu saya tiap hari bisa mengevaluasi masing-masing kelas dengan rencana saya baru lagi merubah inovasi pembelajaran saya begitu ya. Begitu. Ya. Oke, baik. Oke, siap Bu Nikma. Jadi minggu depan 10 hari lagi dari sekarang kita akan bertemu lagi ya Bu Nikma, sesuai dengan kesepakatan, karena saya ingin tahu bagaimana perkembangan kelas ini setelah dengan ini ya sudah menemukan satu solusi inovasi yang baru. Oke, nah sekarang Bu Nikma, terima kasih sudah ini. Bagaimana? Sudah agak plong dengan ini, sudah ingin langsung melaksanakan rencana-rencana yang tadi? Ya Bu Eva, saya sebenarnya terima kasih banyak karena Bu Eva sudah memberikan saya solusi ya terhadap permasalahan yang saya hadapi. Saya ini malah semangat ingin cepat segera action. Nah ini saya rencana saya terapkan segeranya Bu. Jadi biar anak-anak itu ada, ibu ini beda daripada kemarin ya, gitu Bu Eva. Iya Bu Nikma, ya semoga nanti sebenarnya ini bukan solusi dari saya, tapi jenengan sendiri tadi yang ini kan. Tapi ya memang kita, inilah gunanya kita sharing ya Bu Nikma. Nanti 10 hari ke depan kita akan bertemu lagi Bu Nikma. Siap Bu Eva. Terima kasih sama. Mari saya akan berdiri dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, sesi observasi sudah saya lalui ini dengan Bu Eva. Bu Eva akan saya analisa apa yang sudah Bu Eva lakukan dengan coachingnya. Hasil observasi saya, Bu Eva sudah melakukan coaching teknik coaching Tirta ini dengan baik, tujuannya sudah
ada, sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya, rencana aksinya sudah tadi, terus kemudian tanggung jawabnya ditanya TL dan lain sebagainya itu sudah Bu Eva laksanakan. Bu Eva dari hasil observasi yang Bu Eva lakukan dengan Koji, apa yang Bu Eva dapatkan? Gini Bu, tadi saya alhamdulillah saya bisa hadir sepenuh hati dan saya juga mendengarkan Koji saya itu dengan sabar. Saya perhatikan gerak mimiknya juga. Jadi kalau seseorang itu kita perhatikan kan merasa nyaman. Jadi Koji saya itu dengan bebas, dengan luasa mengungkapkan perasaannya tadi, mengungkapkan permasalahannya bagaimana, kemudian ya alhamdulillah tadi sudah terpenuhi, sudah menemukan solusi untuk pembelajaran sendiri. Alhamdulillah, berarti ada sesuatu yang Bu Eva dapatkan dari sesi coaching ini. Bu Eva sudah saya amati dengan form. Nah ini ada beberapa yang saya amati itu sudah lebih dari standarnya, sudah bagus. Dari panjenengan tadi hadir sepenuh hati, sabar mendengarkan coachingnya, memberikan solusi, sharing dengan baik. Nah seperti itu. Namun demikian Bu Eva, ada yang perlu Bu Eva tingkatkan karena dari yang saya amati Bu Eva ini ada beberapa hal yang menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi. Misalnya saja Bu Eva harus menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar supaya menggali lebih dalam. Misalnya saja seperti tadi kan sudah ada solusi dengan pembelajaran di luar kelas. Nah, solusi apa lagi selain itu? Jadi Koji ini jadi terbuka pikirannya. Jadi kalau misalnya plannya yang tadi itu tidak berjalan lancar, maka bisa menjalankan plan kedua. Ibu. Seperti itu. Nah, terus kemudian misalnya jika anak tidak aktif dalam pembelajarannya, apa saja yang dilakukan, hambatannya apa, terus bantuan seperti apa yang diberikan, seperti itu. Nah, terus kemudian apa sudah berkomunikasi dengan wali murid dan lain sebagainya, sehingga guru lebih tahu kondisi muridnya. Nah, seperti itu. Tidak hanya tidak hanya menyalahkan diri sendiri saja. Oh, saya ini kayaknya yang kurang mampu, saya ini yang kurang maksimal memberikan. Padahal ada faktor lain yang perlu diselesaikan. Seperti itu. Ini Bu Eva. Terima kasih. Nanti kan saya kembangkan ini. Jadi Bu Eva ini sudah baik dari keseluruhan hasilnya. Untuk kedepannya akan mungkin saya pantau lagi, supaya apa lagi yang akan Bu Eva ingin tingkatkan. Nah, kita bisa sharing-sharing kembali. Dari sesi supervisi saya dengan Bu Eva sudah selesai. Terima kasih. Bu Eva sudah mau saya supervisi, sudah janjian tepat waktu, seperti itu. Nah, saya ada rapat Bu Eva, jadi saya akhiri nih. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Mimit atas masukannya. Nanti kedepannya saya akan mengembangkan lebih, mencari pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk koneksi saya. Terima kasih Bu Mimit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.